Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mau ajak kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Engkau jadikan, hari di mana kami berjalan bersama Engkau dan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Biar hari-hari kami jalani adalah hari yang penuh dengan gairah kami, karena kami tahu dengan siapa kami berjalan. Kami berjalan bersama Engkau Yesus yang memberikan kemenangan, yang membawa kami dari kekuatan kepada kekuatan, perlindungan kepada perlindungan, dan berjalan bersama Tuhan yang punya rencana dahsyat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, kami rindu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa, ya. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, di tengah situasi yang terjadi apapun kondisinya Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi orang-orang hanya sekedar bisa bertahan, tetapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi penghantar panas yang baik bagi sesama. Bikin orang bergairah karena kita memberikan gairah. Karena ada gairah Tuhan yang luar biasa pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara, kapan kita membuka ibadah offline kembali atau ibadah di mana kita bisa berkumpul bersama-sama? Bukankah ada gereja-gereja yang sudah membuka ibadahnya? Nah, jawabannya gini Bapak Ibu Saudara, nggak semua daerah berada dalam kondisi zona yang sama. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau ataupun biru. Nah Bapak Ibu Saudara, sedangkan untuk Bandung sendiri, PSBB sebetulnya masih sedang diberlakukan atas Bandung, karena masih ada peningkatan daripada orang yang terpapar. Meskipun Bandung ataupun secara keseluruhan Jawa Barat adalah yang terendah di Pulau Jawa, tetapi masih ada indikasi orang-orang yang mengalami penularan, ya. Apalagi di kondisi ini normal ini masih ada orang-orang yang bahkan terpapar, ya. Nah, hanya daerah yang berada di zona hijau atau biru yang boleh membuka ibadahnya. Itu pun setelah lulus prosedur protokol kesehatan yang telah disetujui oleh gugus tugas daripada COVID dari pihak pemerintah. Nah, sedangkan dari GBI sendiri kita masih disarankan untuk terus masih lihat keadaan yang terjadi khusus untuk Bandung ini. Oleh sebab itu tetap berdoa, tetap berkati kota, tetap berkati bangsa kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pesan Tuhan, kita masuk dalam pesan Tuhan kali ini. Pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah kuasa atas intimidasi. Wow, Tuhan bicara soal intimidasi, Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, Tuhan mau kita menjadi orang yang Tuhan mau kita menjadi orang yang jangan mudah diintimidasi oleh apapun dan siapapun. Seringkali banyak orang-orang percaya yang terlalu mudah untuk diintimidasi, Bapak Ibu Saudara. Oh ya, ngomong-ngomong intimidasi, definisi intimidasi adalah gini, suatu tindakan. Intimidasi adalah suatu tindakan yang mengancam, menakut-nakuti atau memaksakan dengan sebuah kekuatan terhadap seseorang atau terhadap sebuah kelompok. Ya, saya ulangi, intimidasi adalah suatu tindakan mengancam, menakut-nakuti, memaksa dengan kekuatan pada seseorang atau sebuah kelompok. Itu namanya intimidasi, ya. Jadi kalau pengen tahu intimidasi apa artinya, seperti itu. Saya pernah ceritakan gini Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang percaya rata-rata mereka kuat di dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Bahkan seorang single parent itu sanggup menghidupi 10 orang anaknya dari kecil hingga besar dan jadi sesuatu. Kadang-kadang ada orang-orang yang harus berjalan di tengah medan kesulitan. Dia berjalan puluhan kilometer setiap hari, mereka bisa Bapak Saudara. Tetapi sayangnya, ternyata nggak sedikit orang percaya yang begitu mudah berhenti di dalam panggilan dengan Tuhan gara-gara intimidasi. Gara-gara kecut dan tawar hati, akhirnya sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan akhirnya berhenti, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya gini, seringkali terlalu mudah untuk dikalahkan hanya karena sesuatu yang bahkan belum menyentuh tubuh kita, tetapi orang percaya belum apa-apa, nggak sedikit yang akhirnya begitu mudah untuk dihentikan hanya karena apa? Hanya karena intimidasi.
Ya, intimidasi memang bisa datang dari mana aja, dari sumber apapun, ya, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Ya, misalnya gini, intimidasi datang dari apa? Bisa dari perkataan orang yang memang menyampaikan langsung kepada kita. Ya, seperti misalnya kalau kita ingat kisah Goliat. Nah, sebentar kita akan membahas dasar daripada pesan ini ada diambil dari pertempuran Daud lawan Goliat. Goliat, dia mengintimidasi pasukan Israel, dia koar-koar, dia menantang pasukan Israel dan dia menakut-nakuti sehingga apa? Menjadi takutlah bangsa Israel. Nah, pasukan Israel menjadi sangat terintimidasi oleh perkataan Goliat. Jadi artinya intimidasi bisa datang dari mana? Dari perkataan orang secara langsung. Kemudian apalagi? Intimidasi bisa datang dari sebuah keadaan. Orang nggak usah ngomong, kadang-kadang dari sebuah keadaan orang udah terintimidasi. Bangsa Israel baru lihat sosoknya nih, Goliat belum ngapa-ngapain, baru tampil sosoknya tinggi besar, 6 hasta sejengkal, hampir 3 meter, dengan selengkap senjata perang, dengan tombak yang berat sekian, dengan baju yang dia kenakan, baju perang yang sekian puluh kilogram yang dia kenakan. Dia belum melakukan apa-apa, tetapi orang melihat sosok Goliat, orang sudah terintimidasi. Pasukan Israel sudah mulai tawar hatinya. Wow, mana bisa. Ketika orang melihat situasi yang diperhadapkan sama kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, bukankah nggak sedikit orang yang menjadi terintimidasi dan Pak, apa yang akan terjadi selanjutnya kalau begini terus? Dari sebuah situasi aja, dari sebuah keadaan orang bisa terintimidasi, Bapak Ibu Saudara. Terus dari apa aja? Orang bisa terintimidasi ketika mendengar berita yang dari jauh. Tadi orang bicara langsung sama kita, tapi orang bisa terintimidasi hanya karena berita yang dari jauh. Saudara ingat, waktu bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir, berjalan dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, apa yang terjadi? Ini bangsa-bangsa lain belum lihat langsung, baru dengar suaranya, baru dengar kabarnya. Ada sebuah bangsa yang dipimpin oleh Allah yang hidup berjalan di depan. Semua bangsa-bangsa yang baru dengar kabarnya menjadi gemetar. Elia yang baru dengar kabar dari suruhannya Isabel, Elia langsung ketakutan, baru dengar kabar dari jauh. Tapi ternyata gini, yang keempat, ada orang ternyata bisa intimidasi ternyata bisa datang dari apa? Kebenaran firman Tuhan. Oh, tapi ini jadi salah pahami, Tuhan gak pernah mengintimidasi siapapun. Kebenaran firman Tuhan tidak mengintimidasi siapapun. Tetapi gini, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa membuat orang jadi terintimidasi kalau orang itu nggak respon setiap apa yang dia dengar dengan baik. Wah, mana mungkin saya bisa melakukan yang seperti itu, terlalu susah, Pak. Mana mungkin suami saya bisa lakukan, mana bisa dia bisa seperti itu. Nah, kadang-kadang waktu mendengar sebuah kebenaran, musuh turut mengintimidasi. Mana bisa kamu jadi seperti itu. Sedangkan kalau kita tahu setiap apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan pesankan sama kita, Tuhan tahu kita mampu bisa melakukannya. Tapi belum apa-apa seringkali sudah merasa nggak mungkin, susah, nggak bisa. Nah, jadi artinya intimidasi bisa datang dari sisi manapun, dari apapun, dari siapapun. Dan akibat orang-orang yang mengalami intimidasi apa? Menjadi nggak produktif lagi buat Tuhan. Akibat dari intimidasi orang apa? Menjadi patah semangat, menjadi ketakutan, menjadi tawar hati. Bahkan seperti Elia ingin mati. Bahkan orang yang mengalami intimidasi, dia bisa membalas, mengintimidasi orang lain lagi. Dan ini yang iblis ingin kita lakukan, ya. Ini yang iblis kehendaki. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan, apa yang mendasari daripada pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhannya, firman Tuhannya diambil dari 1 Samuel pasal 17, sebuah ayat yang gak asing buat kita tentang pertempuran Daud lawan Goliat. Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat ke-8 begini. Ia berdiri, maksudnya Goliat ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku.
Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Nah, ayat 10, pula kata orang Filistin ini, Goliat lagi, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa yang terjadi? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terjadi di tengah medan persiapan bangsa Israel dan Filistin bertempur. Jadi kalau kita buka di dalam 1 Samuel 17 ini dibuka dengan sebuah situasi di mana bangsa Israel dan bangsa Filistin masing-masing pihak, perhatikan, masing-masing pihak sedang bersiap-siap untuk berperang. Yang satu ada di bukit, yang satu bangsa Israel atau bangsa Filistin, yang satunya ada di bukit seberangnya. Di tengah terbentang lembah Tarbantin. Jadi kedua belah pihak datang dengan tujuan siap untuk bertempur. Kalau yang namanya siap untuk bertempur, artinya mereka sudah ukur kekuatan mereka. Mereka sudah ukur kekuatan lawan. Ya, nanti saya akan jelaskan di bagian dalam. Nah, namun dari pihak Filistin tampillah dikatakan di Alkitab seorang pendekar yang bernama Goliat dari Gat. Dengan tinggi sekian, dengan perlengkapan yang dia kenakan, dengan berat ujung tombak sekian kilogram, baju zirah sekian puluh kilogram. Nah, seorang yang artinya mengenakan seluruh perlengkapan senjata perang yang betul-betul sangat canggih. Ya. Nah, ia berdiri dan berseru kepada bangsa Israel. Dia bilang gini, ayo dari pihakmu keluarkan satu orang, biar kita bertempur satu lawan satu. Nanti yang menang jadi hamba, jadi pihak yang kalah akan jadi hamba pihak yang menang. Kalau dari pihakku kalah, aku jadi hamba. Kalau dari pihakmu kalah, kamu jadi hambaku, kata Goliat. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kalah harus jadi hamba yang menang. Nah, apa yang terjadi? Baru ngomong seperti itu, firman Tuhan katakan, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini Goliat belum melakukan apa-apa loh. Ya. Nah, sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, ketakutan yang dilakukan, yang dialami bangsa Israel sebenarnya nggak perlu terjadi. Kenapa sih? Bukankah sebenarnya saya sudah sampaikan di awal, kedua belah pihak sudah datang dengan seluruh barisan pasukannya, dan kedua belah pihak sudah siap-siap untuk bertempur. Dua belah pihak sudah mengukur kekuatan lawan, sudah mengukur kemampuannya masing-masing. Karena firman Tuhan bagi bangsa Israel kan, kalau kamu mau berperang, yuk pertimbangkan dulu kekuatanmu dengan kekuatan lawan. Kalau kau kira-kira nggak bisa lawan, jangan turun berperang. Ada karena perdamaian kan, itu kan seperti itu. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk siap untuk terjun di medan peperangan, artinya mereka udah tahu kekuatan mereka dan mereka udah tahu kekuatan lawan kok. Demikian pula pihak pasukan Filistin, dia udah tahu kekuatan dia. Nah, kalau Filistin memang yakin dia bisa menang, kenapa nggak tunggu pertempuran terjadi? Apalagi ada Goliat di situ kan. Udah, kalau dia yakin menang, kenapa nggak turun langsung ke bawah, bertempurlah di situ? Tetapi yang terjadi gini, pihak Filistin malah memunculkan Goliat. Kemudian Goliat sengaja koar-koar, mengolok-olok, merendahkan, meremehkan, mengintimidasi. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya supaya pasukan Israel menjadi ciut hati, supaya menjadi kecut, tawar hati, lari ketakutan, dan kemudian baru mereka kejar dan bunuh itu semua pasukan Israel. Maunya Filistin seperti itu. Nah, ternyata gini, strategi mereka berhasil. Maka Goliat dengan koar-koarnya meremehkan, merendahkan seperti itu dikatakan selama 40 hari. Bayangkan, setiap pagi dan petang dikatakan di situ bahwa Goliat terus mengolok-olok. Udah kayak makan obat kan, pagi datang, nanti petang datang lagi mengolok-olok. Tetapi yang terjadi, bayangkan selama 40 hari dan pasukan Israel selama 40 hari pagi dan petang mendengarkan intimidasi dan akhirnya mereka kan menjadi takut. Ini yang dikatakan perang urat syaraf atau cywar. Kita sering dengar itu kalau misalnya ada di dalam dunia olahraga, ketika petinju yang satu mau melawan petinju yang lain, lawannya
Maka sebelum, atau ini bisa pertandingan apa aja ya, bisa sepak bola atau bisa pertandingan basket atau apapun. Sebelum mereka bertanding, biasanya pihak musuh saling melemahkan mental lawannya terlebih dahulu. Ini yang dikatakan perang urat syaraf. Pertandingan belum dimulai, tetapi beberapa waktu sebelumnya pihak lawan udah bilang bahwa aku akan mengalahkan kamu dalam waktu singkat. Seperti yang kekalahan yang dulu pernah kamu alami, kamu akan mengalami lagi kekalahan. Ini belum pertandingan. Tujuannya buat apa sih? Untuk melemahkan mental daripada lawannya. Dan ini yang digunakan oleh Goliat. Karena ternyata gini, bangsa Filistin tahu kekuatannya. Dia nggak mampu lawan pasukan Israel. Makanya dia lakukan adalah dia mencoba melemahkan mental orang Israel dan ternyata berhasil. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah seringkali digunakan oleh pihak musuh di dalam kehidupan orang percaya. Musuh nggak bisa apa-apa sebetulnya. Tetapi yang dia bisa lakukan adalah menekan dan mengintimidasi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ini jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Hari-hari ini banyak orang, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang percaya, diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang gak mudah di dalam berbagai lini kehidupan. Ini sebuah kenyataan. Ya, banyak berita-berita, banyak kondisi-kondisi yang menjadi begitu sulit. Belum lagi ditambah oleh hari-hari ke depan, begitu banyak perubahan-perubahan. Bahkan ada pakar-pakar mengatakan bahwa apa yang terjadi sebelum pandemi, kondisinya ada yang gak bisa dilakukan ketika sudah terjadi pandemi. Ada mata pencarian yang nggak bisa efektif lagi setelah masa pandemik ini. Ini yang membuat orang menjadi ketakutan. Jadi apa yang harus kita lakukan di hari-hari ke depan? Belum lagi ditambah oleh tantangan-tantangan di dalam kehidupan pribadi masing-masing orang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang seperti ini, iblis main di situ. Apa yang dia lakukan? Dia melancarkan intimidasi supaya orang, khususnya orang percaya, menjadi begitu lemah dan ketakutan dan nggak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ini membuat apa? Banyak orang akhirnya menjadi tidak berdaya. Belum terjadi, tetapi belum apa-apa sudah merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang besar. Karena apa? Intimidasi dari pihak musuh. Ya. Nah, ini memang yang seringkali digunakan oleh pihak musuh dalam melemahkan kekuatan orang percaya terlebih dahulu, seperti bangsa Filistin. Dia tahu, dia udah ukur kekuatan dia nggak mampu lawan bangsa Israel, kecuali bangsa Israel dilemahkan terlebih dahulu. Maka yang dilakukan adalah intimidasi. Iblis sadar banget, musuh kita sudah tahu sekali bahwa dia sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Sengat maut sudah dikalahkan, sudah dilumpuhkan. Apa yang dia bisa lakukan? Dia nggak bisa lakukan apa-apa kecuali apa? Mengintimidasi dan memperdaya orang-orang percaya. Ya, dan dia bisa pakai siapa saja kan untuk mengintimidasi orang percaya. Dia bisa pakai melalui keadaan yang terjadi. Dia bisa pakai melalui orang-orang di sekeliling kita. Dia bisa pakai orang-orang terdekat kita untuk mengintimidasi, merendahkan, meremehkan orang-orang percaya yang ada di dekat. Nah, ini loh Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus paham beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar apa? Kita mampu menghadapi intimidasi, karena yang namanya intimidasi nggak akan berhenti. Ketika seseorang di dalam keadaan lemah, intimidasi masuk. Ketika seseorang dalam keadaan kuat, intimidasi pun akan masuk. Artinya dalam kondisi apapun, setiap kita orang percaya yang namanya musuh, karena memang bisanya cuma mengintimidasi, maka dia akan terus mengintimidasi. Nah, oleh sebab itu ada yang harus kita perhatikan. Terus kita bisa mampu menghadapi intimidasi. Di antaranya pertama gini, jangan membiarkan kerohanian kita beristirahat barang sejenak. Gak ada masa istirahat. Ya, artinya untuk kerohanian, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, kan kita udah tahu ayat ini. Tapi mari kita nanti kita buka ayatnya di dalam 1 Samuel 17. Tetapi apa yang saya mau sampaikan adalah gini, jangan membiarkan kerohanian kita beristirahat. Kalau ditanya di Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud berjalan bersama Tuhan? Saya pernah jelaskan ini kan dulu, mungkin ada yang masih ingat. Berjalan bersama Tuhan adalah waktu kita berjalan bergandeng tangan bersama Tuhan. Seringkali jawabannya adalah seperti itu. Pak, bukankah ada firman Tuhan bahwa ia memegang tangan kananku? Dan kemudian orang membayangkannya berjalan bersama Tuhan adalah Tuhan di sebelah kita, kita berjalan bergandeng tangan gitu ya.
Nah, kalau yang ada di pikiran banyak orang percaya berjalan bersama Tuhan adalah bergandeng tangan, maka seringkali yang jadi pikiran orang percaya adalah waktu lepaskan tangannya, toh masih bisa berdiri, toh masih bisa berjalan, toh masih bisa melakukan banyak hal. Karena di dalam pikiran orang percaya adalah cuman sekedar berjalan samping menyamping bergandeng tangan. Tetapi seorang hamba Tuhan pernah menjelaskan bahwa yang namanya berjalan bersama Tuhan, memegang tangan Tuhan, adalah seperti ketika sepasukan tentara yang lagi dikejar-kejar musuh, dan kemudian di depan helikopter sudah siap untuk menjemput tapi tidak bisa menunggu terlalu lama. Maka tentara yang sedang dikejar musuh terus berlari ke arah helikopter, dan helikopter sudah mulai mengangkat badan pesawatnya, dia sudah mulai terhendak terbang, dan kemudian pasukan yang mengejar untuk mendapatkan helikopter, dia mulai masuk melompat, dan ada satu tentara yang berlari terakhir ketika helikopter sudah terangkat, dia melompat dan dia bergelantungan di bawah besi daripada bagian bawah daripada helikopter itu, dan dia bergelantungan di atas, dan musuh berusaha untuk menembak. Dan dia katakan, itulah dimaksud berjalan bersama Tuhan. Kita bergelantungan memegang erat-erat tangan kita kepada Tuhan dan tidak membiarkan sedikit pun mengendor. Karena ketika sedikit saja mengendor, maka tentara itu akan jatuh dan musuh sudah menang. Artinya berjalan bersama Tuhan adalah dengan terus memegang seperti orang bergelantungan tangannya sama Tuhan. Artinya tidak ada masa istirahat. Aku istirahat dulu, nggak mau megang tangan Tuhan, aku mau santai dulu. Ya, nggak ada itu, Bapak Saudara. Karena gini, musuh akan memperhatikan. Ketika seseorang melepaskan tangannya, maka intimidasi, maka serangan masuk dalam bentuk apapun. Ya, salah satunya intimidasi. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," ayat 35, "maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Wow, ini luar biasa sekali ya. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada poin yang saya sampaikan. Dunia hari-hari ini banyak sedang mengalami yang namanya krisis kerohanian, yang disebabkan penyebabnya daripada umat Tuhan sendiri yang seharusnya berfungsi sebagai penerang. Tetapi banyak, nggak sedikit orang percaya yang ternyata terlena karena mengingat ini situasi pandemik yang sedang meliputi seluruh dunia, meliputi banyak bangsa, membuat banyak orang terbatas untuk bisa melakukan aktivitasnya. Ya, sekarang masuk new normal, orang sudah mulai beraktivitas, tetapi beberapa saat sebelumnya banyak orang semua ada di dalam rumah, semua menjadi terpaku dan tidak bisa melakukan seperti sedia kala. Tetapi bukan artinya tidak bisa melakukan aktivitas, bukan arti rohaninya ikut tidak beraktivitas. Seringkali yang namanya istirahat artinya benar-benar istirahat total, termasuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Nah, yang fungsi, maka oleh sebab itu fungsi orang percaya harusnya menjadi penerang, yang menjadi penambah rasa buat dunia. Akhirnya karena nggak berfungsi, maka dunia ya tetap gelap. Padahal kan kita sering diingatkan waktu kita bangkit dan menjadi terang, di titik di mana kita berada, kita membuat terang di situ. Ketika banyak orang percaya tangkap ini, maka kota menjadi terang. Artinya butuh peran orang percaya. Namun apa yang terjadi kalau orang percaya mengistirahatkan dirinya untuk sementara? Karena situasinya lagi nggak memungkinkan. Situasi memang nggak memungkinkan untuk kita beraktivitas secara fisik, tetapi secara rohani kita tetap harus bisa melakukannya. Jadi ada apa yang dimaksud istilahnya istirahat rohani? Kurangnya gairah karena terbawa situasi yang terjadi. Kemudian belum lagi yang namanya istirahat rohani ini artinya gini, pergumulan yang nggak kunjung mengalami kemajuan, akhirnya nggak sedikit orang menjadi lelah. Lelah, istirahat dulu. Ya, kadang-kadang bisa begitu. Atau ketika orang percaya baru saja melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan, aku kan baru melakukan sesuatu untuk Engkau.
Aku istirahat dulu, nanti aku mulai lagi. Nah, kadang-kadang ada orang mengistilahkan dirinya istirahat sejenak. Makanya Bapak Ibu Saudara, kehidupan istirahat dari orang seperti ini sebetulnya riskan. Kondisi ini mudah sekali menjadi sasaran empuk dari si musuh. Makanya kalau kita ingat peristiwa Elia, baru kemarin dia menang melawan 850 Nabi Baal, Nabi Asyera. Kalau dijumlahkan, jumlahnya 850. Sebuah kemenangan yang luar biasa. Bahkan setelah itu Nabi-Nabi itu dibantai karena mereka berpihak pada Raja Ahab, dan mereka menyembah, mempercayai pada dewa-dewa yang mereka sembah. Sedangkan Elia, dia berseru kepada Tuhan yang hidup, Allah Israel. Yang terjadi kemenangan yang gilang gemilang. Api menjambar dan menyambar korban yang dipersembahkan Elia turun dari langit. Wow, sesuatu yang luar biasa. Kemudian Elia mungkin memasuki masa lelah, istirahat. Wajar kalau orang lelah dan istirahat, tetapi tanpa disadari Elia turut mengistirahatkan semuanya. Nah, inilah yang diperhatikan oleh musuh, bahwa ternyata ada peluang untuk melumpuhkan Elia. Maka datanglah Isabel, datanglah pesuruh Isabel. Jadi Isabel, istri Ahab itu menyuruh pesuruhnya untuk datang kasih tahu sama Elia, besok hari ini jam segini aku akan membuat nyawamu sama seperti nyawa daripada nabi-nabi yang mati kemarin itu. Elia belum melihat sosok Isabel, baru didatangi sama pembantunya Isabel. Apa yang terjadi? Kemudian Elia melarikan diri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan cukup mau mati aja. Kena nggak intimidasinya? Elia kena intimidasinya. Kenapa? Elia lagi mengistirahatkan seluruh kondisi. Elia lagi nggak dalam kondisi berjaga-jaga senantiasa. Dan ini yang membuat mudah untuk musuh untuk masuk dan mengintimidasi, dan sedikit perkataan yang disampaikan cukup membuat Elia untuk menghentikan seluruh kehidupannya karena dia memilih untuk pengen mati. Nah, ini loh Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Daud. Ini kembali kita ke kisah Daud. Bagi Daud, kalau kita kembali ke ayat 35, bagi Daud nggak ada istilah istirahat sejenak. Di sini dikatakan ayat 34, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, ada kata biasa. Nah, Bapak Ibu, setiap hari bagi Daud adalah hari di mana ia membutuhkan keterhubungan sama Tuhan. Tugasnya sebagai kambing domba yang jumlahnya nggak banyak itu dipandang sebuah tanggung jawab yang besar yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Betul itu kambing domba ayahnya, tetapi buat Daud ini adalah, bagi orang lain di zaman Daud itu, kalau menggembalakan kambing domba adalah sebuah pekerjaan, tapi buat Daud menggembalakan kambing domba itu adalah sebuah pelayanan, karena dia tahu bahwa inilah yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk dia lakukan. Maka oleh sebab itu, hal menggembalakan buat Daud adalah bagaimana memelihara si kambing domba itu jangan sampai ada yang menerkam. Dan buat anak muda, anak kecil, anak remaja seperti Daud, dengan kekuatannya, nggak mungkin dia bisa menjagai dombanya kalau nggak dia terhubung sama Tuhannya. Dan ada banyak kisah-kisahnya kan, makanya di sini kalau kita lihat di dalam ayat 34, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, dikatakan ayat 35 selanjutnya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau dia berdiri menyerang aku nangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Kalau lihat ini kayak Superman. Jadi seolah-olah kayak Daud itu kayak anak super, enggak, dia tetap orang biasa. Hanya karena keterhubungannya sama Tuhan yang membuat ketika dia takut, dia datang berseru sama Tuhan, dan Tuhan banyak ajarkan, dan Tuhan banyak, dan dia membiarkan Tuhan untuk mengambil alih apa yang kondisi ketakutan yang dia hadapi. Membuat Tuhan banyak mengajarkan banyak strategi sama dia. Makanya istilah lari, ambil janggutnya, robek mulutnya itu bukan sebuah hayalan. Yang banyak orang bilang, jangan-jangan ini kisah fiksi.
Mana ada orang cuma cabut janggut singa dan beruang domba, enggak. Keterhubungan Daud sama Tuhan memampukan Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, kata biasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada ayat 34, itu sebabnya di situ dikatakan kata biasa pada kalimat hambamu ini biasa, ini bukan berbicara bukan sekedar tugas rutin. Ini lagi berbicara menunjukkan inilah kebutuhannya akan relasi sama Tuhan yang dia terus bangun hari lepas hari. Jadi bagi Daud, membangun keterhubungan sama Tuhan bukan pada saat-saat dia membutuhkan Tuhan, tapi pada hari-hari hidup yang dia jalani, dia udah biasa melakukannya sama Tuhan. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat Daud selalu on fire, karena selalu terhubung dengan sang sumber kobaran itu. Gak ada masa istirahat. Nah gini, kalau kita perhatikan, orang yang ada selalu dalam keterhubungan dengan Tuhan seperti Daud yang on fire terus, karena dia biasa melakukannya tiap hari, gak mudah diintimidasi. Saudara kalau lihat, pasukan Israel hanya diintimidasi oleh Goliat. Tapi Daud, kalau kita perhatikan dari kisah itu, Daud diintimidasi minimal dari 3 pihak. Waktu dia datang bawa makanan buat kakak-kakaknya. Nah, jadi pertama yang mengintimidasi Daud adalah siapa? Kakaknya. Kalau kita mau lihat di dalam ayat 28, kakaknya kan, 2 kakaknya kan ada dalam ketentaraan Israel kan. Waktu Daud bawa kue berarti gandum buat kakaknya bilang, mau ngapain lo? Ada kerjaan di sini. Kenapa gak ngurusin itu kambing domba yang 2-3 ekor itu? Nah kalau kita lihat di sini dikatakan, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Apa urusannya kakak-kakaknya Daud sama kambing domba itu yang jumlahnya 2-3 ekor itu? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Wow, belum apa-apa udah diberondong dengan pernyataan, dengan perkataan-perkataan daripada kakak-kakaknya Daud terhadap Daud adiknya. Jadi kalau Daud mau ciut, udah ciut duluan waktu ketemu kakak-kakaknya. Aku tahu sifat pemberanimu dan kejahatanmu. Kejahatan apa? 1, oleh kakak-kakaknya. Kemudian setelah ada kesempatan, aduh, Daud pikir aku harus hadapi nih Goliat yang koar-koar nih. Lalu dia menghadap siapa? Menghadap Saul. Kemudian Saul bilang apa? Kalau kita lihat di ayat 33, Saul bilang, mana bisa? Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, ini pemimpin loh, ini raja loh. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Intimidasi kedua datang daripada Saul, daripada pemimpin. Kalau Daud mau terintimidasi, dia udah kena di sini. Dia udah kena di kakaknya, dia kena di pemimpin dari Saul. Dikatakan gak mungkin. Pemimpinnya sendiri bilang gak mungkin. Tapi Daud nggak pedulikan itu loh. Kemudian ada itu yang kedua. Intimidasi ketiga datang dari Goliat sendiri. Nanti nih dagingmu aku cabik-cabik, aku kasih makan burung. Ya itu ada di dalam ayat 44. Aku kasih itu daging sama burung-burung, aku kasih sama binatang-binatang di padang. Jadi artinya perkataan Goliat belum apa-apa udah bilang kau pasti kalah. Nanti aku ambil daging-daging pokoknya hancur lebur, habis Daud menghadapi Goliat. Bapak Ibu Saudara, waktu seseorang ada di dalam keadaan keterhubungan sama Tuhan, gak mudah diintimidasi. Seorang nangkep rencana Tuhan dalam kehidupannya, gak mudah diintimidasi. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bukannya Daud gak pernah mengalami kejatuhan. Masih ingat gak waktu kejatuhan, waktu dia melihat ada perempuan mandi? Itu terjadi karena waktu Daud on fire? Waktu Daud terhubung sama Tuhan? Enggak. Di situ dikatakan waktu musim raja-raja berperang, Daud memilih untuk istirahat di rumahnya. Jadi ada istilah istirahat rohani, ngaso dulu Musim raja-raja berperang adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk Raja Daud untuk berperang dan mengalami kemenangan. Tapi Daud memilih untuk diam dan jalan-jalan di soto rumah. Kemudian dia melihat ada perempuan mandi di bawahnya. Dan itulah di situ si musuh masuk dan terjadilah kejatuhan.
Kapan? Waktu istirahat. Ya. Makanya kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa sih tanda-tandanya kalau orang lagi dalam keadaan istirahat, dalam keadaan suam? Sebenarnya kita bisa menjadi indikator buat kita untuk kita memperhatikan bahwa inilah saatnya kita cari Tuhan. Ketika perkataan kita mulai negatif, ketika perkataan kita mulai lemah, inilah waktunya cari Tuhan. Artinya jangan biarkan keadaan itu terus berlangsung. Ketika tindakan kita mulai banyak kompromi, mulai menghalalkan, nggak apa-apalah, lakukan ini, mulai menghalalkan segala cara. Artinya, inilah waktunya kita akan berbalik dan cari Tuhan dan kembali tangkap lagi rencana Tuhan dalam kehidupan. Ketika kita nggak mampu lagi untuk mengerem diri dari hal-hal yang nggak berkenan, kita tahu nggak apa yang berkenan dan nggak berkenan, mesti kita tahu. Tetapi waktu kita nggak bisa ngerem, inilah saatnya sebetulnya kita putuskan untuk cari Tuhan, untuk kembali terhubung lagi sama Tuhan. Lalu apalagi ketika pengejaran kita lagi bukan lagi pengejaran untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi mengejar apa yang kita sukai, kita kejar. Pengejaran kita akhirnya menjadi pengejaran yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, orang-orang dunia. Nah, waktu kita menyadari itu adalah indikator bahwa inilah saatnya kita berbalik arah dan kemudian datang sama Tuhan. Tanda-tanda itu sebetulnya akan nyata kok, terlihat. Orang yang dalam keadaan lemah, kalau kita tadi bicara intimidasi, tanpa disadari ada keluar intimidasi juga dari mulutnya. Inilah saatnya waktu kita mulai stop dan kemudian datang sama Tuhan, jalin lagi keterhubungan sama Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah jangan membiarkan kerohanian kita beristirahat barang sejenak. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan agar mampu mengatasi intimidasi musuh. Yang kedua adalah jangan membiarkan orang lain menentukan identitas kita. Tuhan yang menentukan identitas kita, Tuhan yang pilih kita. Jangan biarkan orang yang atur-atur identitas kita. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 43. Makanya kan Daud tidak menyetujui setiap perkataan yang dilontarkan oleh Goliat itu. Karena perkataannya semua meremehkan dan Goliat mencoba menentukan identitas Daud. Orang Filistin itu, ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu apa? Mengutuki Daud, dikutuk-kutuki Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal diremehkan, dihina dan lain-lain, siapa sih yang mau? Gak ada seorang pun yang mau diremehkan, gak ada seorang pun yang mau direndahkan. Yang rasanya harga diri itu serasa diinjak-injak ketika direndahkan dan dihina sedemikian rupa. Memang hal itu mungkin terasa menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Namun alangkah bodohnya apabila kita menyetujuinya dan kemudian hidup dalam kekecewaan dan sakit hati. Artinya apa? Waktu kita berespon seperti itu, kita menyetujui apa yang dia katakan. Orang mengata-ngatai, merendahkan dan menghina, kemudian kita enggak, atas siapa? Aku enggak seperti itu. Kita melakukan pembelaan dan kemudian kita akhirnya mensakit hati dan kemudian kita menjadi lemah. Dalam arti kata lain, kita lagi setuju dengan apa yang dia katakan. Bapak Ibu Saudara, ingat, hujatan, cemoohan itu akan selalu ada kok. Ya. Makanya saya bilang kan, ketika dalam keadaan kondisi lemah, hinaan itu ada. Ketika dalam kondisi terpuruk, jangan khawatir, hinaan itu pasti ada. Tetapi gini, di dalam kondisi prima seseorang pun, yang namanya intimidasi yang mencoba melemahkan itu juga akan selalu ada. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, hujatan, cemoohan, dan hinaan itu akan selalu ada, tetapi dari situ kita bisa bercermin tentang siapa diri kita sesungguhnya. Jadi kalau ada orang bicara negatif sesuatu yang memang kita bukan seperti itu, inilah adalah kesempatan untuk bercermin apakah identitas kita memang begitu seperti yang ditentukan orang itu, apa kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Orang boleh aja ngomong apa tentang kita, tetapi yang penting adalah apakah kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ternyata kita nggak sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi sakit hati dengan apa yang dikatakan orang. Ya namanya orang lain, yang namanya pihak musuh akan selalu mengatakan apa yang paling merendahkan buat diri kita.
Tapi kita akan menyetujui kalau kita menjadi sakit hati di situ. Nah, apa yang diucapkan Goliat sama Daud ini kan benar-benar kan. Goliat tuh hina Daud banget. Anjing ke aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Nah, tongkat yang dikatakan oleh Goliat itu adalah makelau. Makelau adalah batang ranting muda yang masih ada ujung daunnya. Bukan seperti tongkat yang kita bayangkan tongkat Musa. Ternyata tongkat Musa itu bukan makelau. Itulah tongkat yang memang dari kayu matang yang biasa digunakan oleh penggembala senior. Tetapi yang dimaksud tongkat yang digodok itu di mata Goliat itu kayak ranting yang maklum yang bawa anak kecil. Tongkat yang masih ada ujung ranting, ujung daun mudanya. Artinya ranting kecil. Maksudnya Goliat lagi ngeledek. Apa yang bisa dilakukan oleh tongkat yang bisa ngebersihin, yang bisa dimasukin ke kuping untuk ngebersihkan kuping. Paling tongkatnya segede gitu. Apa yang bisa engkau lakukan dengan tongkat sekecil itu? Sedangkan tombak daripada Goliat, ujung tombaknya adalah 7 kilo. Goliat berkata, bisa apa Daud? Lu pikir gue anjing kali? Dan kemudian dikatakan, lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Mengutuki adalah merendahkan Daud serendah-rendahnya di situ dikatakan. Kalau Daud mau hancur-hancuran di situ, kalau Daud mau sakit hati, Daud sangat sakit hati di situ. Maka Daud jadi sakit hati? Enggak. Gue seorang yang punya rencana Tuhan. Gue seorang yang tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Ini 1 Samuel 17. Kalau kita mundur satu pasal, 1 Samuel 16 adalah masa di mana Nabi Samuel datang ke rumah Isai ayah Daud. Dan di situ Daud diurapi untuk menjadi raja pelak bagi Israel. Daud tahu sekali ke depannya seperti apa. Daud tahu sekali bahwa Tuhan telah memilihnya. Orang mau ngomong apa juga nggak peduli sama Daud. Mau dibilang bawa ranting kecil lah, mau dibilang apa, tapi dalam hati Daud enggak. Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupanku. Tuhan pilih aku untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau singa dan beruang aja, Tuhan bantu aku untuk berperang lawan singa dan beruang. Yang model gini juga Tuhan akan lakukan hal yang sama, enggak terintimidasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di kalangan anak-anak muda saling mengejek, saling mengintimidasi dan lain-lain antar teman, antar sesama. Kadang-kadang berakhir dengan apa? Kepedihan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang meremehkan, merendahkan kita jangan balas dan bilang enggak, itu aja buang-buang energi. Yang dibutuhkan adalah gini. You tangkap rencana Tuhan dalam hidup dan buktikan pada orang-orang bahwa kita nggak seperti apa yang mereka katakan. Lewat apa? Bukan lewat pembelaan mulut, lewat pembuktian. Apa yang Daud lakukan? Daud nggak banyak ngomong, Daud buktikan. Nancep itu batu di keningnya, di dahinya. Kenapa? Pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan merasa apa-apa. Enggak lah, mana mungkin lah. Oleh sebab itu pesan Tuhan minggu lalu tentang berkat di dalam kebersamaan. Saya sempat menyampaikan kriteria pemimpin di dalam keluarga. Kita jangan terlalu buru-buru, nggak mungkin lah suami saya bisa begitu, nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu buat para pria, kriteria yang saya sampaikan pada waktu itu sebetulnya adalah kriteria yang diambil dari pemimpin keluarga, bukan untuk kalangan orang percaya saja. Ini adalah bicara soal umum. Makanya di dalam Komsel saya katakan, mana yang membutuhkan rohani tinggi, mana yang cukup bisa dilakukan oleh pemula sekalipun. Ternyata semuanya seharusnya bisa dilakukan di pemula. Karena ini adalah pertanyaannya bukan bisa atau enggak, mau atau enggak. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan orang mengintimidasi dan meremehkan. Tetapi yang dibutuhkan adalah gini, cukup pembuktian. Mungkin ada pasangan yang meremehkan, enggak. Jangan kita menjadi sakit hati, jangan kita membela diri, tapi gini, pembuktian. Lakukan, maka orang akan respect untuk kita lakukan. Demikian Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan yang saya sampaikan bahwa jangan kita menjadi orang-orang yang mudah diintimidasi oleh apapun siapapun. Karena gini, orang yang termakan intimidasi akan membuat rencana Tuhan menjadi terhambat di dalam kehidupan.
Orang yang mudah terintimidasi akan sulit mengalami kemenangan karena belum apa-apa sudah ciut nyalinya dan merasa nggak mampu, dan kemudian seperti pasukan Israel hendak lari ketakutan. Oleh sebab itu mari hadapi, sadari siapa kita di hadapan Tuhan, sadari Tuhan punya rencana, terus terhubung, berjalan bersama Tuhan tanpa kita melepaskan, tanpa ada masa kita istirahat sejenak, melepaskan kerohanian kita, tetapi terus terhubung dengan Tuhan. Selamat menang atas segala intimidasi apapun. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, untuk pesan yang Tuhan sampaikan. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan daripada umat-Mu ya Tuhan. Mungkin ada begitu banyak intimidasi yang dilakukan oleh pihak musuh untuk melemahkan umat Tuhan. Tetapi kami menangkap waktu kami terus terhubung dengan Engkau, waktu kami tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami, maka kami nggak akan menghiraukan segala intimidasi, tapi kami berjalan bersama Engkau, dan kami yang melihat penggenapan demi penggenapan yang luar biasa ketika kami terhubung dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang dilakukan di hari-hari ini memasuki masa new normal ini, Tuhan sertai. Ada tangan perlindungan Tuhan buat seluruh umat-Mu. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan, Tuhan berkati rumah-rumah tangga daripada umat-Mu. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati.